setelah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum wailaka ya mubtadi'u celakalah kamu, wail wahai orang yang mengada-ada. Bid'ah itu mengada-ada artinya mengadakan sesuatu yang dulunya tidak ada, sesuatu yang baru. Ma yaqdiru an yaqula inni anallah illallah, tidak akan ada siapapun yang mampu mengatakan aku adalah Allah ya kecuali Allah. Yang mengatakan aku adalah Tuhan, yang bisa mengatakan itu ya Tuhan. Ya, selain Tuhan nggak bisa mengatakan aku Tuhan. Ya. Sekalipun Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi, nggak bisa. Ya, yang boleh mengatakan aku Tuhan ya Tuhan dong. Itu. Rabbuna azza wa jalla mutakallimun laisa bi akhrasa, Allah bisa bicara. Laisa bi akhrasa, tidak bisu. Allah bisa bicara, tidak bisu. Tetapi mungkin masih banyak orang Islam yang karena ketidakpahamannya menganggap Tuhan sudah tidak berbicara lagi karena Qurannya sudah selesai. Jadi setelah Quran itu selesai, setelah al-yawma akmaltu lakum sudah selesai, Tuhan tidak berbicara lagi. Mingkem baik, iya kan? Ngomongnya kapan? Dikiranya Allah tidak bicara. Bicara kepada siapa? Ya, bicara kepada alam semesta, bicara kepada kita, bicara kepada kamu semuanya, bicara kepada langit, kepada bumi. Terus menginstruksikan perintahnya. Ya, berbicara kepada angin, bicara pada matahari, berbicara itu. Dan kita juga mendengarkannya kok. Ya, kita mendengarkannya apa yang dibicarakan Allah. Walihada, dan oleh karena itulah akadallahu azza wa jalla al-amra fi kalamihi li Musa faqal. Oleh karena itulah maka Allah menegaskan perkara ini, ya, fi kalamihi, dalam ucapannya, kata-katanya, li Musa, kepada Nabi Musa, faqal, dia mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Takliman itu ditaukid, benar-benar bicara, bukan dengan isyarat, bukan dengan apa namanya, ya, benar-benar berbicara. Karena ini taukid, namanya taukid lafzi, namanya kallama yukallimu takliman, dorobtuka dorban, artinya bukan saya memukul kamu, saya benar-benar memukul kamu. Dorobtuka dorban, kalau dorobtuka dorbatan, saya mukul kamu sekali. Dorobtuka dorban, saya benar-benar memukulmu. Tapi kalau dorobtuka dorbatan, saya mukul kamu sekali. Dorbatan itu sekali, ya. Jadi wa kallamallahu Musa, selesai. Kok ada takliman, itu menunjukkan taukid, artinya benar-benar berbicara, bukan imajinasi Nabi Musa seolah-olah saya mendengar. Tidak, memang Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Lahu kepada Musa, ya, kalamun yusma'u wa yufhamu qal, ya, dengan kata-kata yang bisa didengar dan bisa dipahami. Ya. Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan yang tidak ada suaranya, tidak ada rupanya, tapi kita langsung mengerti dengan bahasa kita sendiri. Itu yang biasa juga disebut dengan intuisi atau wangsit. Apa pulung ya? Pulung, wangsit, intuisi, ilham, wahyu, apa lagi? Ya sejenisnya begitu. Yufamu yusma wa yufamu. Qala li Musa, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Wahai Musa, aku ini adalah aku adalah Allah. Innani anallah. Innani satun ingsun iku ana utawi ingsun iku Allah Gusti Allah. Mengikrabnya adalah innani, inna harfu tauhidin, ya, tansibul isma wa tarfaul khabar. Inna zaidan qaimun, zaidan isimnya inna, qaimun khabarnya inna. Oke. Nah, ketika ini berarti ya mutakallim isimnya inna, khabarnya adalah anallahu. Ana sebagai mubtada, Allah sebagai khabar. Mubtada dan khabar ya fi mahalli raf'in khabaru inna. Wes paham? Ya, innani anallah. Aku ini adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Artinya bahwa Allah itu Tuhan alam semesta. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, Tuhan alam semesta. Bukan Tuhannya orang Islam saja, Tuhan alam semesta. Tuhannya semut, Tuhannya babi, Tuhannya ular, Tuhannya matahari. Ya, yang menjadi Tuhan adalah Allah. Ya. Dan Tuhan seluruh umat manusia lengkap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, ya, Rabbun, Tuhan dalam artian kepemilikan, ilahin nas sebagai ketuhanan, uluhiyatuhu, dan Rabbun adalah rububiyatuhu. Seperti itu kira-kira. Yakni biqauli annallah lastu bimalakin wala jinnin wala insin. Dengan firman-Nya mengatakan anallah, aku Allah, itu artinya lastu bimalakin, aku ini bukan malaikat, wala jinnin, dan juga bukan jin, wala ins, dan juga bukan manusia. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya kadiba Fir'aunu fi qawlihi ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Bohong Fir'aun mengatakan aku Tuhanmu yang tertinggi. Dia manusia kok, dia bukan Tuhan. Wa fi iddi'aihi al-ilahiyata, ya, dalam pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan, duni anna Allah, tanpa seizin aku, bukan aku, maksudnya aku sebagai Allah, ya. Ma Fir'aunu wa ghairuhu minal khalqi, apa yang dikatakan diakui oleh Fir'aun, diklaim oleh Fir'aun sebagai Tuhan tertinggi, dan siapapun makhluk yang lain, lama waqa'a Musa fi dzalikal karbi, ya, karena ada yang terjadi terhadap Nabi Musa dalam kesulitan itu, wadhiqi, dan kesempatan, ya, baraza imanuhu wa iqanuhu,
tampillah keyakinannya dan keimanannya dan keyakinannya, ya. Lamma waqa'a fi dzulmatil laili, ketika terjadi di kegelapan malam, wa dzulmatil ghammi, dan kegelapan awan, kegelapan malam dan kegelapan awan, mendung, ala zaujati, kepada istrinya, li ajlil karabi, karena menghadapi kesulitan itu, alladzi hiya fihi, yang dia ada di dalamnya, adharallahu azza wa jalla, Allah tampilkan kepadanya, lahu nuratihi, ya, nurahu sajalah, nuranahu juga boleh, ya, cahayanya. Faqala li'adatihi, lalu dia katakan, wa hiyalihi wa quwwatihi, segala daya upaya dan segala kemampuannya, wasbabi, dan segala sarananya, dia tinggalkan istrinya dan dia langsung naik ke atas gunung, mendekati cahaya yang muncul dari gunung itu. Gunung apa namanya? Tursina. Ini anastu naran. Itu. Umkuthu ini anastu nara. Tinggallah di sini. Dia tinggalkan keluarganya, ya, dia naik ke atas gunung untuk mendekati sumber cahaya di atas gunung. Begitu sampai di sana, disitulah dia dipanggil oleh Tuhan, innani anallah. Begitu dia naik ke gunung, langsung diberitakan, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, bil muqaddasi tuwa. Ikhla'na alaika, lepaslah kedua sandalmu, innaka, sesungguhnya kamu, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci. Buka sandal kamu, matang. Siapa kamu? Innani anallah. Kan ceritanya gitu. Pernah dengar belum ceritanya? Pernah dengar belum? Belum. Wah. Ya, itu kan cerita Nabi Musa ketemu Tuhan di atas gunung Tursina 40 malam. Kalau kita 40 hari, ya. Kalau Nabi Musa 40 malam. Kalau kita di hutan berapa? 40 hari. 40 malam. Malamnya nggak perlu 39. Ya, malamnya 39. Siangnya 40. Kalau Nabi Musa 40 malam, berarti 41 hari dong. Kan gitu. Itu. Kemudian, waduh, udah cukup lah. Jadi saya kira, lalu akhirnya terjadi berbagai macam dialog dan oleh-oleh dari menemui Tuhan di atas gunung Tursina itu. Nabi Musa dapat 10 perintah Tuhan yang disebut dengan The Ten Commandments. 10 perintah Tuhan yang difilmkan menjadi film besar, ya, film termahal Hollywood pada waktu itu. Ya, Nabi Musa dengan The Ten Commandments-nya itu 10 perintah Tuhan.